Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baiklah, selanjutnya pengertian pendekatan keterampilan proses yang akan dijelaskan oleh Saudari Elma Dewi. Kepada Elma Dewi kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan keterampilan proses. Di sini ada beberapa pengertian keterampilan proses menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Sagala tahun 2010. Pendekatan proses adalah suatu pendekatan pengajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk ikut penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Selanjutnya, menurut Hidayah tahun 2014, pendekatan keterampilan proses adalah suatu kegiatan belajar yang terfokus pada pelibatan peserta didik secara aktif dan kreatif dalam proses pemerolehan hasil belajar. Selanjutnya, menurut Solehan tahun 2001, pendekatan keterampilan proses maaf Far, PPT-nya. Baiklah, selanjutnya pengertian pendekatan keterampilan proses menurut Solehan tahun 2001. Bahwa pendekatan keterampilan proses pada hakikatnya adalah suatu pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang berfokus pada pelibatan siswa secara aktif dan kreatif dalam proses pemerolehan hasil belajar. Selanjutnya, menurut Widada tahun 2008, pendekatan keterampilan proses adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang mengikut sertakan siswa secara aktif guna mengembangkan kemampuan yang mereka miliki sehingga mereka memperoleh suatu hal yang baru berdasarkan hasil pengamatan yang interpretasi dari objek atau fenomena yang mereka hadapi. Selanjutnya, slide selanjutnya, Far. Nah, jadi dari beberapa pengertian pendekatan keterampilan proses menurut para ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pendekatan proses merupakan pendekatan yang terpusat pada siswa, yakni siswa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, pengalaman, dan keterampilannya dalam pembelajaran. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Kepada prinsip keterampilan proses yang akan dijelaskan oleh Saudari Dinara Mihalopa. Pada Dinara kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip keterampilan proses. Di sini menurut KONI dalam YAYUK 2019 terdapat prinsip dalam keterampilan proses meliputi mengamati. Yang pertama mengamati. Mengamati merupakan pengetahuan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena pengembangan ilmu pengetahuan memerlukan panca indera yang dapat melakukan kegiatan secara konkret sesuai data. Pada kegiatan mengamati dengan melihat suatu keadaan atau objek nyata, kemudian mencatat apa yang sesuai hasil yang diamati. Titik kegiatan selanjutnya adalah memilih sesuai kriteria atau indikator sesuai objek hasil pengamatan dan menuliskan hasilnya.
Yang kedua, menghitung. Kemampuan membilang dan melakukan operasi hitung bilangan merupakan suatu kemampuan dalam kehidupan sehari-hari, karena hakikatnya kemampuan dasar melakukan operasi hitung bilangan sangat diperlukan dan penting bagi siswa. Yang ketiga, mengukur. Suatu objek yang mempunyai panjang akan mudah dihitung jika dapat diukur dengan tepat. Karena itu, peserta didik sangat penting menguasai proses pengukuran secara konkret data, mengukur luas dengan rumus. Yang keempat, mengklasifikasi. Kegiatan mengelompokkan atau menggolongkan berbagai benda, fakta, atau informasi dan gagasan kegiatan ini disebut dengan proses klasifikasi. Contoh sistem pengelompokan benda menyerupai bentuk persegi dan bukan persegi. Kegiatan mengklasifikasikan sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menemukan hubungan atau kaitan. Berbagai kegiatan pembelajaran dengan model hierarki membutuhkan kaitan atau hubungan antara materi satu dengan yang lainnya. Kemampuan menemukan hubungan antara fakta, informasi, gagasan, pendapat, ruang, dan waktu. Yang keenam, memprediksi. Dalam teori penelitian, kemampuan membuat prediksi ini disebut juga kemampuan menyusun hipotesis. Hipotesis adalah suatu perkiraan yang beralasan untuk menerangkan suatu kejadian atau pengamatan tertentu. Dalam kerja ilmiah, seseorang ilmuwan biasanya membuat hipotesis yang kemudian diuji melalui eksperimen. Next slide, tolong Pak Radil. Yang ketujuh, kegiatan penelitian. Penelitian merupakan kegiatan para ilmuwan di dalam kegiatan ilmiah. Namun dalam kehidupan sehari-hari, penelitian merupakan kegiatan penyelidikan untuk menguji gagasan-gagasan melalui kegiatan eksperimen praktis. Kegiatan percobaan umumnya dilaksanakan dalam mata pelajaran non-eksakta. Kegiatan yang biasa dilakukan adalah penelitian sederhana yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan. Yang kedelapan, mengumpulkan dan menganalisis data. Kemampuan ini merupakan bagian dari kemampuan melakukan penelitian. Dalam kegiatan ini, siswa perlu menguasai bagaimana cara-cara mengumpulkan data dalam penelitian, baik kuantitatif maupun kualitatif. Yang kesembilan, menginterpretasikan data. Dalam kemampuan ini, siswa perlu menginterpretasikan hasil yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, atau histogram. Yang terakhir, mengkomunikasikan hasil. Hasil data yang diperoleh dikomunikasikan oleh siswa kepada orang lain. Komunikasi dalam bentuk laporan yang sederhana untuk dibaca orang lain. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa selanjutnya yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Lipah Beninda Despi. Pada Lipah Beninda Despi kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis pendekatan keterampilan proses. Yang pertama, menurut FAM tahun 1985 dalam Dimyanti dan Mujiono tahun 2002 halaman 140 mengutarakan bahwa berbagai keterampilan proses dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada keterampilan proses dasar atau basic skill dan keterampilan proses dasar Nah, bentuk keterampilan proses dasar atau basic skill ini meliputi kegiatan yang berhubungan dengan observasi, klasifikasi, pengukuran, komunikasi, prediksi, inferensi. Nah, yang pertama ada observasi. Observasi ini melalui kegiatan mengamati, siswa belajar tentang dunia sekitar yang fantastis dan manusia mengamati objek-objek dan fenomena alam dengan melibatkan indera penglihat, pembau, pengecap, peraba, dan pendengar. Kemudian yang kedua yaitu klasifikasi. Sejumlah besar objek, peristiwa, dan segala yang ada dalam kehidupan di sekitar lebih mudah untuk dipelajari apabila dilakukan dengan cara menentukan berbagai jenis golongan. Untuk menggolongkan dan mengamati persamaan, perbedaan, dan hubungan serta pengelompokan objek dengan berdasarkan kesesuaian dengan berbagai tujuan. Keterampilan dapat diidentifikasikan persamaan dan perbedaan berbagai objek peristiwa berdasarkan sifat khususnya sehingga didapatkan golongan atau kelompok sejenis dari objek peristiwa yang dimaksud. Kemudian yang ketiga ada komunikasi. Komunikasi, manusia mulai belajar dari awal kehidupan bahwa komunikasi merupakan dasar untuk memecahkan masalah.
Keterampilan menyampaikan sesuatu secara lisan maupun tulisan termasuk komunikasi. Mengkomunikasikan dapat diartikan sebagai penyampaian dan memperoleh fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk suara, visual, atau suara dan visual. Untuk contoh membaca seperti peta, tabel, grafik, bagan, lambang, diagram, demonstrasi visual. Next slide. Next. Kemudian ada yang mengukur dapat diartikan sebagai membandingkan yang diukur dengan satuan ukuran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Keterampilan dalam menggunakan alat dalam memperoleh data dapat disebut dengan pengukuran. Yang kelima ada prediksi. Prediksi merupakan keterampilan meramal yang terjadi berdasarkan gejala yang ada. Keteraturan dalam lingkungan dapat mengizinkan kita untuk mengenal pola dan untuk memprediksi terhadap pola apa yang mungkin dapat diamati. Menurut Dimianti dan Mujiono tahun 2002 halaman 144 menyatakan bahwa memprediksi dapat diartikan sebagai mengantisipasi atau membuat ramalan tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu mendatang berdasarkan perkiraan pada pola atau kecenderungan tertentu atau hubungan antara fakta, konsep, dan prinsip dalam pengetahuan. Yang keenam ada inferensi. Melakukan inferensi adalah menyimpulkan. Dapat diartikan sebagai suatu keterampilan untuk memutuskan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta, konsep, dan prinsip yang diketahui. Lanjut. Yang kedua ada keterampilan terintegrasi atau integrate skill. Nah, keterampilan terintegrasi ini merupakan perpaduan dua kemampuan keterampilan proses dasar atau lebih. Keterampilan terintegrasi terdiri ada mengidentifikasi variabel, tabulasi, grafik, deskripsi, hubungan variabel, perolehan dan proses data, analisis, penyelidikan, hipotesis eksperimen. Yang pertama, identifikasi variabel. Keterampilan mengenal ciri khas dari faktor yang menentukan perubahan. Dalam penyelidikan ilmiah, para ilmuwan sering mengandalkan variabel eksperimen ini atau penelitian. Kemudian ada tabulasi. Dalam keterampilan penyajian data dalam bentuk tabel, yaitu untuk mempermudah pembacaan hubungan antar komponen, yaitu ada penyusunan data menurut lajur yang tersedia. Kemudian yang ketiga, grafik. Keterampilan penyajian dengan grafik ini yaitu dengan garis tentang turun naiknya sesuatu keadaan. Kemudian yang keempat ada deskripsi hubungan variabel. Keterampilan membuat sinopsis atau pernyataan hubungan faktor yang menentukan perubahan. Variabel juga merupakan faktor yang berpengaruh. Sebagai contohnya seperti guru dapat melatih anak-anak dalam mengendalikan variabel untuk membuktikan bahwa tanaman jagung yang diberi pupuk akan lebih cepat tumbuh. Next, lanjut. Kemudian yang kelima ada perolehan dan proses data. Keterampilan melakukan langkah secara urut untuk memperoleh data. Data yang dikumpulkan melalui observasi, penghitungan, pengukuran, eksperimen dapat dicatat dan disajikan dalam bentuk grafik, tabel, histogram, ataupun diagram. Kemudian yang keenam ada analisis penyelidikan. Keterampilan menguraikan pokok persoalan atas bagian dan terpecahkannya permasalahan berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip dasar. Kemudian yang ketujuh ada hipotesis. Dalam keterampilan hipotesis ini merumuskan dugaan sementara. Hipotesis juga menyatakan hubungan antara dua variabel atau mengajukan perkiraan penyebab suatu terjadi. Dengan berhipotesis ini diungkapkan dengan cara melakukan pemecahan masalah. Kemudian ada yang kedelapan ada eksperimen. Dalam keterampilan melakukan percobaan eksperimen ini membuktikan bahwa suatu teori atau penjelasan berdasarkan pengamatan dan penalaran. Sekian materi dari saya kembalikan pada moderator.
Selanjutnya, next Peradil. Selanjutnya itu langkah-langkah pendekatan keterampilan proses. Yang pertama yaitu adalah pemanasan. Yaitu pemanasan tujuan kegiatan ini untuk mengarahkan siswa pada pokok permasalahan agar siswa baik secara mental, emosional maupun fisik. Kegiatan antaranya ada terbagi 3. Yang pertama, pengulasan langsung pengalaman yang pernah dialami siswa ataupun guru. Yang kedua, pengulasan bahan pengajaran yang tidak pernah dipelajari pada waktu sebelumnya. Dan yang ketiga, kegiatan-kegiatan yang mengunggah atau mengarahkan. Selanjutnya yaitu yang kedua, proses pembelajaran. Kemampuan siswa. Yang ketiga, kegiatan ini untuk melakukan pengamatan yang terarah tentang gejala fenomena sehingga mampu membedakan yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan pokok permasalahan. Yang keempat, interpretasi hasil pengamatan. Tujuan ini menyimpulkan hasil pengamatan yang telah dilakukan berdasarkan pada pola hubungan antara hasil pengamatan ataupun yang lainnya. Yang kelima adalah peramalan, yaitu dari suatu pengamatan kemudian digunakan untuk meramalkan atau memperbaiki kejadian yang belum diamati atau yang belum datang. Yang keenam, aplikasi konsep. Yaitu aplikasi konsep ini adalah menggunakan konsep yang telah diketahui ataupun yang dipelajari dalam situasi baru ataupun dalam menyelesaikan umpama masalah yang Yang ketujuh adalah komunikasi. Itu kegiatan ini dari hasil penelitian kepada berbagai pihak yang berkepentingan baik dalam bentuk kata-kata, grafik, ataupun bagan, atau presentasi kelompok tambahan materi. Kami persilahkan. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi? Izin menambahkan materi, moderator. Bisa nggak dengan segmentasi kalau bisa menjelaskan dengan segmentasi yang pertama selain perancang pembelajaran masalah singkat dari BPL untuk mencerminkan nanti ada gambaran arahkan dalam peningkatan pembelajaran yang tadi
Mungkin di dalam rancangan pembelajaran Suara saya dengar. Terdengar moderator. Maulia, kami persilahkan. Review Maulia. Masalah jaringannya mungkin. Selanjutnya, Joni, apakah ada udah bisa nambahin, udah bisa nambahin materi Joni. silahkan kepada Rizky Asma Aulia. Terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menambahkan materi yaitu mengenai keunggulan dan kelemahan dari pendekatan keterampilan proses. Yang pertama itu ada kelebihan pendekatan keterampilan proses menurut Irwani tahun 2001. Yang pertama, merangsang ingin tahu dan mengembangkan sikap ilmiah siswa. Yang kedua, siswa akan aktif dalam pembelajaran dan mengalami sendiri proses mendapatkan konsep. Yang ketiga, pemahaman siswa lebih mantap. Keempat, siswa terlibat langsung dengan objek nyata sehingga dapat mempermudah pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Yang kelima, siswa menemukan sendiri konsep-konsep yang dipelajari. Yang keenam, melatih siswa untuk berpikir lebih kritis. Yang ketujuh, melatih siswa untuk bertanya dan terlibat lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kedelapan, mendorong siswa untuk menemukan konsep-konsep baru. Dan yang kesembilan, memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar menggunakan metode ilmiah. Selanjutnya, ada pun kekurangan dari pendekatan keterampilan proses menurut Irwani tahun 2001. Yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang relatif lama untuk melakukannya. Yang kedua, jumlah siswa dalam kelas harus relatif kecil karena setiap siswa membutuhkan perhatian dari guru. Yang ketiga, memerlukan perencanaan dengan teliti. Yang keempat, tidak menjamin setiap siswa akan dapat mencapai tujuan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kelima, sulit membuat siswa turut aktif secara merata selama proses berlangsungnya pembelajaran. Mungkin hanya itu tambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizky Ismaulia. Selanjutnya, apakah masih ada di antara teman-teman yang ingin menambahkan materi dari kelompok 1? Tidak ada. Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan. Kali ini kami membuka sesi pertanyaan 4 pertanyaan saja. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya, moderator. Namesa Putri, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Nana Mesa Putri dengan NIM 199043 dari kelompok 2 izin bertanya, yaitu digunakannya pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran bahasa Indonesia terutama untuk kelas. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kembali kepada Nana Mesa Putri. Selanjutnya, apakah masih ada yang bertanya? Izin bertanya, moderator. Kita. Kita akan persilahkan. Baiklah, saya Novita Suputri dengan NIM 19125050 dari kelompok 4. Ingin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu jelaskan tujuan pendekatan keterampilan proses. Sekian, terima kasih.
Terima kasih kepada kita. Ya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Daerah. Silakan. Ya, baiklah, terima kasih. Nama saya Rikaudi Rahman, NIM 191295157. Saya ingin bertanya, apa saja yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan keterampilan proses? Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kembali kepada Riko Rahman. Masih ada? Izin bertanya, moderator. Ya, di dapat Indonesia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya Faradila Fatua Anesya dari Blok ingin kendala yang disebutkan oleh sekian saya. Terima kasih kembali ke Fadila. Kami meminta waktu teman-teman. Sudah habis materinya, Joni? Dia ya. Ah. Duh, maaf ya Ibu tinggal-tinggal ini. Sampai sekarang ini. Minta waktu 5 menit untuk mencari jawaban, Bu. Ya, ya, ya. Ya, gambar yang anak berpikir.
Jadi aksi-aksi ini ada dalam aksi ini, maka ini aksi ini sebagai obat ya, sebagai obat di dalam yang ketiga sudah mencapai vaksin. ya. Dan jabatan kalau yang kelima itu apa itu? Itu apa ya? Sekarang menemukan alternatif gas. Aksi di mana jadi aksi ini? Nah, teman-teman, Aksi. Kemudian itu apa yang kita dengan itu? Kemudian pada Elma Dewi kami persilakan. Baiklah, saya Elma Dewi akan menjawab pertanyaan dari Nana Mesa Putri. Jadi pertanyaannya, alasan digunakannya pendekatan proses pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi. Jadi keterampilan proses dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini adalah pendekatan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk terlibat secara aktif dan kreatif dalam proses pemerolehan bahasa. Jadi dengan begitu digunakannya pendekatan keterampilan proses ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi agar siswa dapat terlibat secara aktif dan kreatif dalam proses pemerolehan bahasa, yang mana pembelajaran dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses ini akan memberikan pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan yang cocok kepada siswa dalam memperoleh serta mengembangkan kompetensi bahasa yang dipelajarinya. Dan juga dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang menggunakan pendekatan keterampilan proses ini, fokus pembelajarannya juga tidak hanya pada pencapaian tujuan pembelajaran saja, melainkan juga pada pemberian pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Serta pendekatan keterampilan proses ini dapat memberikan motivasi belajar kepada siswa, karena dalam keterampilan proses ini siswa dipacu untuk senantiasa berpartisipasi secara aktif. Oleh karena itu, pendekatan keterampilan proses sangat cocok digunakan untuk pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, ada tambahan jawaban dari teman-teman. Menambahkan moderator. Ini adanya silakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menambahkan tentang alasan dipilihnya keterampilan proses, yaitu menurut Purba dalam hari Yuni tahun 2013. Pertama, banyak sumber belajar yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan pemahaman anak didik. Yang kedua, pemahaman anak didik lebih berarti dan ingat lebih lama jika mereka mendapat kesempatan mempraktekkan sendiri, melakukan kegiatan penemuan konsep melalui perlakuan terhadap kenyataan fisik, serta penanganan benda-benda nyata. Yang ketiga, anak didik perlu dilatih dan dirangsang untuk selalu bertanya, berpikir kritis, objektif, serta mengupayakan jawaban terhadap suatu masalah. Yang keempat, keterampilan proses
merupakan suatu cara memecahkan masalah yang dihadapi dari berbagai segi kehidupan yang relevan. Yang kelima, keterampilan proses mampu mengembangkan cara anak didik untuk membentuk konsep sendiri dan membantu belajar bagaimana siswa mempelajari sesuatu. Yang keenam, membantu anak didik untuk mengembangkan dirinya sendiri serta mampu memahami konsep yang abstrak. Yang ketujuh, mengembangkan kreativitas anak didik. Sekian penambahan dari saya dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Weni. Selanjutnya, apakah masih ada tambahan jawaban? Izin menambahkan moderator. Kira kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya Elvira dari kelompok izin menambahkan jawaban kelompok penyaji, yaitu mengapa pendekatan keterampilan proses itu perlu diterapkan dalam kelas tinggi. Jadi menurut Krisandi 2019 dalam bukunya yang berjudul Pembelajaran Bahasa untuk SD, itu pendekatan proses itu memberikan atau membantu siswa dalam mengembangkan berbagai kemampuan dasar dalam berbahasa. Di mana itu yang pertama kemampuan dasar yang bisa dikembangkan lewat keterampilan proses ini adalah yang pertama mengamati, yaitu menatap, memperhatikan, membaca atau memahami bacaan, menyimak atau memahami sesuatu yang dikatakan oleh orang lain. Lalu yang kedua yaitu kemampuan dasar yang dikembangkan dalam pendekatan keterampilan proses ini adalah menggolongkan, mencari persamaan, perbedaan atau penggolongan berbagai objek yang dipelajari. Lalu kemampuan dasar yang dikembangkan selanjutnya adalah menafsirkan. Yang pertama itu menafsirkan, mencari, menemukan arti, situasi, pola, simpulan, dan mengelompokkan wacana. Yang kedua yaitu kemampuan dalam mencari dasar penggolongan, mengelompokkan sesuatu berdasarkan suatu kaidah bahasa. Yang ketiga yang memberi arti, baik kata, morfem, frasa, klausa, kalimat, paragraf, maupun wacana dan mengungkapkan kembali secara lisan dan tulis. Kemudian keterampilan proses ini juga membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan dasar untuk mencari hubungan situasi, waktu, tempat, umum, khusus, kausal, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu menemukan pola kalimat, paragraf, wacana, cerita, puisi sebagai bentuk penggunaan bahasa. Lalu poin selanjutnya menarik kesimpulan baik secara deduktif maupun induktif, menggeneralisasikan berbagai bentuk penggunaan bahasa dalam lingkup yang lebih luas, dan menganalisis baik wacana, paragraf maupun kalimat maupun frasa. Lalu kemampuan dasar yang dikembangkan lagi adalah menerapkan atau menggunakan konsep untuk menyusun wacana, eksposisi, narasi, deskripsi, argumentasi, dan persuasi. Surat, menyurat, mengubah, memadukan, meramu, memodifikasi, membentuk berbagai satuan bahasa menjadi satuan bahasa yang lebih besar. Lalu kemampuan dasar yang dikembangkan lagi adalah mengkomunikasikan, yaitu berdiskusi, kegiatannya melakukan tanya jawab dengan menggunakan argumentasi atau alasan untuk memecahkan masalah. Yang dengan kemampuan dasar mengkomunikasikan adalah mendeklamasikan, lalu dramatisasi, bertanya, mengarang, bermain peran, melaporkan. Yang terakhir adalah kemampuan dasar yang dikembangkan dalam pendekatan ini adalah mengendalikan variabel dan melakukan penelitian. Jadi diperlukan langkah-langkah yang objektif, sistematis, dan pasti untuk memutuskan penyelesaian suatu masalah. Jadi dalam pendekatan proses ini, kemampuan dasar siswa itu sangat kompleks dikembangkan sehingga dia sangat perlu diajarkan atau diterapkan dalam pembelajaran kelas tinggi. Sekian tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Elvira Roza. Selanjutnya kami tanyakan kepada Nana Mesa Putri, apakah sudah mengerti jawaban Wi dan tambahan dari Weni Rahmadani Usri dan Elvira Roza? Terima kasih kepada komisi dan teman-teman yang sudah membantu menjawab. Saya sudah paham dan mengerti. Terima kasih kembali kepada Nana Mesa Putri. Selanjutnya pertanyaan Riko akan dijawab oleh Dinara Mihalo. Pada Dinara Mipa kami bersama.
Baik, atas kesempatannya moderator, saya pertanyaan Rika Aulia Rahman. Pertanyaannya, apa saja perhatikan dalam pelaksanaan keterampilan proses? Menurut Mordianto, dalam melaksanakan keterampilan proses pada kegiatan belajar perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan harus sesuai dengan dan selalu berpegang pada tujuan instruksional pengajaran. Harus siswa. Semua siswa mempunyai kemampuan atau dengan kodratnya. Yang ketiga, siswa harus diberi kesempatan dengan penghargaan untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Yang keempat, semua pembinaan harus didasarkan pada pengalaman belajar siswa. Yang kelima, perlu diupayakan agar pembinaan mengarah pada kemampuan siswa untuk mengolah hasil belajarnya. Yang terakhir, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dina Rami Harupa. Apakah ada tambahan jawaban dari teman-teman? Pi Ulfa Wahyuni, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Popi Ulfa Wahyuni, NIM 19129151, akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Riko Aulia Rahman, yaitu mengenai hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pendekatan keterampilan proses. Dalam membahas pendekatan keterampilan proses, prinsip-prinsip tentang pendekatan tersebut menjadi hal mutlak yang harus dipahami siswa. Satu hal yang harus kita sepakati bersama bahwa dalam pembelajaran yang dilakukan, orientasinya tidak hanya produk belajar, yakni hasil belajar yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran saja, melainkan lebih dari itu. Pembelajaran yang dilakukan juga diarahkan pada bagaimana memperoleh hasil belajar atau bagaimana untuk mencapai tujuan pembelajaran yang menjadi hal mutlak tadi adalah prinsip-prinsip tentang pendekatan keterampilan proses, yaitu prinsipnya adalah yang pertama kemampuan mengamati, kemampuan menghitung, kemampuan mengukur, kemampuan mengklasifikasikan, kemampuan menemukan hubungan, kemampuan membuat prediksi atau ramalan, selanjutnya kemampuan melaksanakan penelitian, kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, kemampuan menginterpretasikan data, dan yang terakhir kemampuan mengkomunikasikan hasil. Sekian penambahan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Popi Ulfa Wahyuni. Apakah masih ada tambahan jawaban dari teman-teman? Jikalau tidak ada, kami tanyakan kepada Riko Aulia Rahman, apakah sudah mengerti atas jawaban Dina Rami Harupa dan tambahan? Baiklah, terima kasih, saya sudah mengerti. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Riko. Selanjutnya, pertanyaan Novita Saputri yang akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya, jelaskan tujuan pendekatan keterampilan proses. Nah, di sini tujuan pendekatan keterampilan proses ini terbagi 4. Yang pertama, memotivasi belajar siswa karena dalam keterampilan siswa dipacu untuk senantiasa berpartisipasi secara aktif dalam belajar. Yang kedua, memperjelas konsep, pengertian dan fakta yang dipelajari siswa, karena pada hakikatnya siswa sendirilah yang mencari dan menemukan konsep tersebut. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan teori dengan kenyataan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, mempersiapkan dan melatih siswa dalam menghadapi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari untuk berpikir logis dalam memecahkan masalah. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada tambahan jawaban dari teman-teman semuanya? Jikalau tidak ada, kami tanyakan kepada Novita Saputri, apakah sudah mengerti atas jawaban dari saya? Sudah, terima kasih moderator.
Terima kasih kepada Novita Saputri. Selanjutnya pertanyaan dari Faradila Fatwa Anisya yang akan dijawab oleh Alifah Beninda Despi. Kepada Alifah Beninda Despi kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Faradila, di mana pertanyaannya yaitu apa kendala yang sering ditemui dalam penerapan pendekatan keterampilan proses ini. Nah, untuk pertanyaan dari Faradila tadi, untuk kendala yang sering saya temui di SD yaitu misalnya dalam pembelajaran matematika. Nah, setelah saya melihat kondisi siswa, kendalanya itu yang seperti misalnya kurangnya minat belajar siswa tersebut dan keaktifan siswa kurang dalam pembelajaran matematika. Kemudian guru juga masih menggunakan moda pembelajaran yang konvensional. Kemudian guru juga tidak pernah menerapkan pendekatan keterampilan proses atau PKP. Kemudian kurangnya minat dan motivasi siswa dalam mengerjakan soal. Kemudian ada kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan matematika juga sangat kurang. Siswa juga kurangnya keberanian dalam mengerjakan soal di depan kelas. Dan hasil dari belajar siswa juga pada mata pelajaran matematika juga sangat kurang. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Alifah Beninda Despi. Apakah ada tambahan jawaban dari teman-teman? Izin menambahkan moderator. Nana Mesa Putri, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Nana Mesa Putri izin untuk menambahkan jawaban dari kelompok penyaji atas pertanyaan dari Faradila, yaitu apa